Di penghujung tahun 2022 Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, sampaikan capaian kinerja. Capaian kinerja tersebut, disampaikan langsung oleh, Kepala Kejaksaan Tanjung Perak Surabaya, Aji Kalbu pribadi di depan para awak media di ruang media center. Adapun, beberapa capaian kinerja yang disampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dari media cetak maupun televisi serta media online. Yang terhormat Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Kasubagin serta para kasih yang telah hadir mendampingi Bapak Kajari. Mari pada hari ini kita akan melakukan rilis yaitu refleksi akhir tahun capaian kinerja pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak untuk tahun anggaran 2022. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami silakan kepada Bapak Kajari untuk menyampaikan capaian kinerja maupun prestasi yang sudah ditorehkan di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak. Untuk waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa kegiatan dalam kurun waktu tahun 2022, saya sampaikan realisasi PNBP penerimaan pajak negara bukan pajak itu sebesar 1.530.557.466 rupiah. Ini terdiri dari pendapatan penjualan barang rampasan sebesar 154.192.000 rupiah, pendapatan denda dari pelanggaran lalu lintas atau tilang sebesar 434 juta rupiah, denda tindak pidana lainnya 250 juta dan 446 juta. Pendapatan uang pengganti dari tipikor itu sebesar 283.400.000 rupiah. Pendapatan uang sitaan pidana lainnya sebesar 33.333.000 rupiah. Terus kemudian di bidang intelijen, kinerja yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ini, yang pertama itu terhadap pengamanan terhadap eksekusi terpidana atas nama Imam Santoso dan penjemputan DPO atas nama Hendro Sihombing. Intel juga punya kewenangan untuk melakukan penyelidikan. Tahun ini ada lead yang sudah dilimpahkan ke Pitsus untuk penyelidikan di tahun depan, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pada salah satu anak perusahaan di salah satu BUMN di wilayah Kejari Tanjung Perak. Terus kemudian kegiatan jaksa masuk sekolah sudah ada 6 kegiatan, jaksa mencampa ada 2, tangkap buronan ada 1, pakem atau aliran kepercayaan masyarakat itu ada 1 kegiatan. Kemudian di bidang Pitsus, perkara tindak pidana korupsi yang ditangani bidang Pitsus berdasarkan tahap penyelesaian perkara, yaitu penyelidikan 1 perkara, penyidikan 4 perkara, penuntutan 6 perkara, eksekusi 5 narapidana. Ada upaya hukum yaitu 1 banding. Dari perkara tindak pidana korupsi ini ada yaitu yang di perkara tindak pidana dalam pemberian kredit KPR oleh Bank Mandiri area Surabaya, yaitu saudara Erik Kurniawan dengan kerugian 3,5 M. Terhadap perkara ini sudah dilakukan penyelamatan keuangan negara yaitu sebesar 2,3 M, yaitu berupa 1 buah bangunan tingkat 3 dengan sertifikat hak milik nomor sekian. Terus kemudian ada juga di tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit Bank Jatim terhadap PT Hazal Karya Makmur atas nama terdakwa Ria Kaum 1 bin Jasmur dengan kerugian negara kurang lebih sekitar 60 miliar. Jadi posisi masih di tahapan upaya hukum, yaitu saya
bahwa di perkara dalam bidang perdata dan usaha negara ini kami melakukan kegiatan-kegiatan pendampingan. Ini salah satu bentuk pencegahan terjadinya korupsi khususnya pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan rincian yaitu adanya MOU sebanyak 10, SKK 297, memberikan LO, legal opinion ada 3, yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa pendampingan hukum sebanyak 65 kegiatan, mediasi 1 kegiatan, pelayanan hukum 19, pemulihan keuangan negara sebesar 70 miliar, pemulihan aset berupa 3 bidang tanah seluas 3 hektar dengan nilai 66 miliar. Terus kemudian di bidang pidana umum dalam kurun waktu tahun 2022 kami sudah menyelesaikan perkara penghentian dalam bentuk RJ yaitu 4 perkara. Terus termasuk juga sudah ada pembangunan 2 unit rumah LJ yang digunakan selain untuk mediasi antara keluarga korban dengan pelaku, kami gunakan juga untuk melakukan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada mahasiswa dan masyarakat. Terus kemudian SPDP yang sudah diselesaikan selama tahun 2022 sebanyak 940 banyak, narkotika sebanyak 45%, Oharda itu seperti 363, 362, 480, pencurian ataupun penipuan itu ada dengan presentasi kurang lebih 33%, dan keamanan Kamtibum dan perkara-perkara lainnya sebanyak 22%. Jadi sampai kurun waktu ini mayoritas perkara yang masuk dan diselesaikan itu perkara narkotika, yaitu sebanyak 45%. Terus di Pidum juga ada upaya hukum yaitu banding sebanyak 20 perkara, kasasi tidak ada, PK atau peninjauan kembali itu 1. Terus di bidang Pidum juga ada pemasukan PNBP terhadap negara yaitu dari penyetoran denda atau uang pengganti sebesar 434 juta rupiah. Terus kemudian denda tilang yang sudah disetor ke kas negara sebesar 434.470.000 rupiah. Dari bidang Pidum juga punya kewenangan yaitu untuk menyelamatkan kerugian dari korban. Di tahun 2022 kita berhasil bahasanya adalah pengembalian kerugian korban, yaitu dalam perkara ITE kalau tidak salah ini di perkara BNI itu sebesar 500 juta rupiah dari kerugian yang diderita oleh BNI itu sebesar 835. Di dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, pengembalian barang bukti melalui aplikasi Sibakti yang kita kelola sendiri itu yang tidak diambil oleh yang berhak itu ada sebanyak 22 perkara. Pelaksanaan lelang barang rampasan sebanyak 23 sepeda motor, 3 mobil, dan 6 unit kontainer senilai 154 juta rupiah. Itu juga sudah kita setorkan ke kas negara. Terus perlu diketahui juga selama kurun waktu tahun 2022 ini kita sudah melakukan pemusnahan terhadap barang bukti berupa narkotika dan psikotropika yang
beserta alat hisap dan lainnya dari perkara-perkara yang sudah dikerah, yaitu sebanyak 1.802.000 gram. Itu dalam kurun waktu 2022 khusus terhadap perkara-perkara yang sudah dikerah. Itu saja yang bisa sampaikan untuk pencapaian kinerja. Silakan apabila ada teman-teman yang memang perlu penjelasan ataupun lainnya, silakan di. Bentuk penyelesaian penyitaan negara itu Gimana? seperti apa itu? PSBB, Mas, silakan. Kontainer mas? Bisa dijelasin sama Pak kasih barang bukti ya? Iya. Kontainer yang mana Pak? Yang rampasan itu. Rampasan 6. Yang kontainer. Yang 6 rampasan mas, kontainer. Kita sudah laku posisinya sekarang melalui proses lelang di KPKNL. Sudah terjual dan sudah masuk ke kas negara. Nilainya? Ada kontainer berapa? 33 jutaan. 30 juta. Per kontainer itu atau 6? Itu total kita keseluruhan. Total keseluruhan 6 kontainer. 6 kontainer mas, 33 juta. Pemenang lelangnya dari PT mana Pak? Itu kemarin di datanya KPKNL ada semua, itu lelang terbuka. Lelang terbuka.